Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan atau menanggapi komentar-komentar yang sudah diketikkan di kolom komentar di YouTube Pusat Rohani ya. Kali ini kita akan menanggapi atau menjawab komentar dari Efrida Nur Hasanah. Dia berkomentar di video, "Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa." Nah, komentarnya begini. Terus kalau buat orang buta yang gak bisa melihat, gimana dong, Pak Pen? Adilkah bagi mereka? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Kita ulangi ya. Efrida Nur Hasanah bertanya, terus kalau buat orang buta yang gak bisa melihat, gimana dong Pak Pen? Adilkah bagi mereka? Nah, langsung saja mari kita baca firman Tuhan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, Injil Matius pasal ke-13 ayat ke-13. Perhatikan di sini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ngerti maksudnya? Mari kita ulangi sekali lagi. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengajar, memberitakan kabar keselamatan itu, seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Biar apa? Biar orang-orang ini lebih mudah untuk mengerti. Tetapi meskipun begitu sudah dikasih perumpamaan-perumpamaan bahkan sampai sekarang, sampai detik ini, banyak orang-orang yang sudah diberitakan kabar keselamatan itu. Mereka, ini, di bawahnya ini, mereka, meskipun sudah dikasih perumpamaan kepada mereka ini, sekalipun mereka ini melihat kejadian, peristiwa, mujizat, kabar gembira ini, kabar keselamatan ini, sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Seperti mereka ini tidak melihat gitu loh. Seperti orang buta. Dan sekalipun mereka mendengar kabar gembira, kabar keselamatan, hal-hal kerajaan dari Sang Maha Kuasa, mereka tidak mendengar. Seperti orang tuli. Padahal mereka tidak tuli gitu loh. Mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Karena orang-orang ini orang-orang bebal gitu loh. Jelas ya? Sampai sekarang ini pun banyak orang-orang seperti itu. Orang-orang itu bisa melihat pakai mata, bisa. Bisa mendengar, punya telinga. Normal. Tetapi ketika dikasih kabar ini, kabar keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tidak mengerti, mereka tidak mendengar, dan mereka tidak melihat, gitu loh. Jadi orang, nah ini kembali ke pertanyaan tadi ya. Terus kalau buat orang buta yang nggak bisa melihat, gimana dong Pak Pen? Adilkah bagi mereka? Orang bisa melihat, punya mata, punya telinga, mereka pun bisa nggak ngerti gitu loh. Nggak paham. Karena nggak ada roh yang menyertai mereka, mereka bebal menolak itu gitu loh. Dan orang-orang yang yang buta, nggak bisa melihat, atau nggak bisa mendengar, jangan salah. Mereka meskipun buta, mereka bisa melihat. Meskipun mereka tuli,
mereka bisa mendengar. Nah, coba cerna perkataan saya ini. Meskipun mereka buta, tidak bisa melihat, tetapi mereka sesungguhnya bisa melihat. Dari mana mereka bisa melihat? Melihat kebenaran itu. Kalau mereka menerima kebenaran ini, mereka bisa melihat bahwa ini benar-benar sungguh, gitu loh. Nah, seperti peristiwa yang sudah saya ceritakan di judul video kesaksian bertemu Tuhan Yesus. Saya menyaksikan peristiwa itu. Ini ceritanya cukup panjang, sekitar 30 menit, setengah jam. Teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton. Ini nyata, merubah hidup saya. Setelah kejadian itu, peristiwa itu sampai detik ini, saya menjaga kekudusan dan ini kesaksian saya, memberitakan firman Tuhan Yesus untuk selamanya, seterusnya, semasih saya hidup. Itu. Saya melihat, meskipun sebelum peristiwa ini terjadi, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, mari kita baca Injil Yohanes pasal ke-20 ayat ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sejak semula saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus." Dan ketika peristiwa ini, yang saya ceritakan ini, kesaksian bertemu Tuhan Yesus Kristus ini puncak di mana udah hidup saya itu benar-benar selesai untuk dunia gitu loh. Teman-teman tonton saja ceritanya panjang di situ. Ini kisah nyata, ini nyata terjadi. Oke. Nah, mari kita lanjutkan. Injil Yohanes pasal ke-20 ayat ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Karena melihat, percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sebelum peristiwa kejadian ini pun, sejak kecil, ketika rumah tangga di keluarga saya itu berantakan, kemudian saya tinggal di panti asuhan, saya tinggal di panti asuhan dulu. Nggak tahu kan? Saya percaya sejak kecil pada Tuhan Yesus Kristus. Sampai detik ini saya tinggal sendiri. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang saya miliki. Nah, hanya Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada bersama saya. Mulai kecil, saya melihat Tuhan. Bukan melihat yang peristiwa ini ya. Melihat kebenaran. Melihat kebahagiaan. Meskipun aku tinggal sendiri, meskipun saya tinggal sendiri. Mulai di panti, sampai detik ini kemudian sendiri. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bersama saya. Nah, oke. Sebelum peristiwa ini, yang saya ceritakan kesaksian bertemu Tuhan Yesus Kristus ini, beberapa tahun yang lalu ini, mulai dari kecil saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya apa? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang Kristen semua bukan melihat menggunakan mata ya. Mereka percaya. Mereka tahu kebenaran itu. Karena ada roh yang menyertai mereka, yang membuat mereka paham, mengerti gitu loh. Jadi bukan karena mata fisik itu melihat, bukan karena itu. Nah, kalau orang-orang yang di luar kekristenan, mereka nggak akan ngerti. Kecuali kamu minta apa? Minta diberikan rohnya. Roh kebenaran itu, roh kudus untuk menyertai kamu. Kamu bertobat. Minta untuk orang-orang yang di luar kekristenan. Kalian nggak percaya. Jangan bebal diberikan kabar gembira, kabar keselamatan ini. Minta kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebut nama Tuhan Yesus. Kalian akan merasakan sendiri
kalian akan melihat sendiri, bukan melihat menggunakan mata ya. Nah, Injil Yohanes pasal ke-9 ayat kedua sampai ketiga. Ini saya perjelas di sini. Injil Yohanes pasal ke-9 ayat kedua sampai ketiga. Para muridnya bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa, orang ini ataukah orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, Yesus menjawab, "Bukan karena dosa orang ini ataupun orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia." Nah, ini ada pertanyaan. Ketika ada orang, maaf, yang mungkin buta, atau mungkin nggak bisa mendengar, atau mungkin lumpuh, dan lain sebagainya, ada kekurangan di dalam dirinya terlahir seperti itu dosa orang itu sendiri ataukah dosa orang tuanya? Atau mungkin leluhurnya, dan lain sebagainya. Dijawab Tuhan Yesus apa? Bukan karena dosa orang ini ataupun orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia. Jadi kalau kamu melihat ada orang yang maaf, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, dan lain sebagainya. Tetapi kalian harus mengerti bahwa pekerjaan-pekerjaan Elohim, pekerjaan-pekerjaan Sang Maha Kuasa dapat dinyatakan di dalam orang tersebut. Yang orang normal bisa lakukan, atau mungkin orang normal ini nggak bisa lakukan, tetapi mereka yang ada kekurangan itu mereka malah bisa melakukan, gitu loh. Kalian berjalan di dalam gelap, mungkin lampu mati gitu ya, listrik padam, kan nggak bisa berjalan, nubruk-nubruk dan lain sebagainya. Maaf, nubruk-nubruk dan lain sebagainya. Ketika orang itu sudah terlahir seperti itu, mereka mengerti situasi sekitar seperti apa. Mereka bisa merasakan. Intinya, mereka memiliki kelebihan yang orang normal pada umumnya nggak miliki, mereka miliki. Gitu loh. Jelas ya? Dan poinnya, agar pekerjaan-pekerjaan Elohim ini dapat dinyatakan di dalam dia. Meskipun mereka ada kekurangan seperti apa, mereka dapat mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, yang bahkan orang normal nggak bisa melakukan. Oke, nah jelas ya. Sekarang kembali ke komentarnya tadi. Terus kalau buat orang buta yang nggak bisa melihat, gimana dong Pak Ben? Orang melihat ini bukan karena dia punya mata. Bukan hanya karena itu. Orang nggak bisa melihat pun, nggak bisa melihat pun, mereka bisa melihat. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, gitu loh. Ngerti ya? Adilkah bagi mereka? Menurut manusia mungkin nggak adil. Tetapi menurut Tuhan, nah, menurut Tuhan apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia, di dalam orang-orang yang ada kekurangan itu. Justru Elohim bekerja dari orang-orang itu yang ada kekurangan-kekurangan itu. Biar dinyatakan kuasa Sang Maha Kuasa, kuasa Sang Pencipta itu loh. Bahkan orang lain yang nggak bisa melakukan, mereka yang ada kekurangan, mereka bisa melakukan. Dengan begitu, pekerjaan Elohim dinyatakan di atas orang tersebut. Nah, kalian harus mengerti ini. Paham ya maksud saya? Nah, jadi ketika kamu melihat orang yang maaf ada kekurangan, loh, orang ini kok bisa melakukan ini, orang ini kok bisa melakukan itu, dan lain sebagainya, padahal mereka memiliki kekurangan, mungkin kamu akan heran kan? Disitulah pekerjaan Elohim dinyatakan. Nah,
Baik kawan, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara yang sudah mengetikkan di kolom komentar ya pertanyaannya. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa tekan tombol subscribe-nya, bisa like, bisa ketik di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendukung Pusat Rohani, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.